Halo teman-teman sekalian, salam jumpa kembali. Di edisi kali ini saya akan mencoba membahas dua hal ya teman-teman. Yang pertama saya akan mencoba membahas tentang Star Trail atau jejak bintang. Apa sih Star Trail? Atau apa aja yang menarik dari sebuah foto Star Trail sebagai salah satu jenis atau salah satu aliran ya dalam astrofotografi. Kita akan mencoba membahasnya, hal-hal apa saja yang menarik dari Star Trek. Dan yang kedua, saya ingin membahas salah satu pertanyaan dari seorang sahabat. Di video saya yang terdahulu dia bertanya begini, bagaimana kamu tahu atau bagaimana ilmuwan mengetahui, bagaimana ilmuwan menghitung banyak jumlah bintang di galaksi Bima Sakti saja yang saya sebutkan ada minimal sekitar 200 miliar. Bagaimana ilmuwan mengetahui jumlahnya? Saya tergelitik dengan pertanyaan itu dan kita akan mencoba membahasnya di edisi kali ini. Oke? Yang pertama, hal yang menarik dari sebuah foto Star Trail adalah sebagai bukti penanda perputaran bumi. Bumi yang kita tinggali ini diperkirakan sudah berputar secara konstan dari sejak awal terbentuknya, yakni sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Perputaran atau rotasi tersebut tidak bisa kita rasakan secara langsung, karena ukuran kita manusia yang sangat kecil. Jika dibandingkan ukuran bumi, kita hanya bisa melihat tanda-tanda perputaran atau rotasi tersebut dari fenomena di sekeliling kita. Salah satunya adalah dengan foto Star Trail ini. Teknik fotografi long exposure memungkinkan kita melihat bintang seperti seakan-akan berjalan membentuk garis atau jak. Teknik ini sudah banyak digunakan di dunia fotografi seperti misalnya foto light painting atau lukisan cahaya. Efek dari long exposure kamera inilah yang mengakibatkan semua cahaya yang bergerak akan membentuk garis-garis cahaya. Karena sensor dari kamera senantiasa membuka dan menangkap setiap pergerakan atau objek. Dan ketika kita mengarahkannya ke bintang atau ke langit malam, maka akan terbentuklah foto garis-garis bintang atau yang kita sebut star trail. Ketika kita exposure kamera kita berlebih dari 20-25 detik, maka cahaya dari bintang akan terlihat seperti bergerak atau berjalan. Pergerakan ini sangat lambat sehingga kita tidak bisa merasakannya. Tetapi dengan teknik fotografi long exposure ini, kita bisa melihat pergerakan tersebut dengan tanda pergerakan bintang yang membentuk garis pada exposure di waktu tertentu. Yang terjadi sebenarnya adalah bumilah yang sedang berputar. Perputaran bumi inilah yang mengakibatkan bintang-bintang tersebut kelihatan seperti berjalan dan membentuk garis atau trail. Selanjutnya, hal yang menarik dari foto Star Trail adalah sebagai penunjuk arah kutub celestial. Di dalam astronomi dikenal istilah kutub celestial atau celestial pole. Kutub celestial ini adalah kutub imajiner yang ditandai oleh posisi salah satu atau beberapa bintang yang tepat berada di atas kutub utara dan selatan bumi. Bintang-bintang yang berada tepat di atas kedua kutub utara dan selatan menandakan bahwa bintang tersebut berada tepat di atas kedua kutub bumi, yang berarti bahwa observer atau pengamat yang berada di kedua kutub utara dan selatan bumi akan melihat bintang tersebut tepat di atas kepalanya. Bintang Polaris yang dikenal sebagai bintang kutub celestial utara dapat dengan mudah dilihat karena tingkat kecerlangannya yang tinggi. Sedangkan di kutub selatan, bintang penanda ini agak sulit ditemukan karena kecerlangan bintang ini tidak seterang bintang Polaris.
Bintang kutub di selatan akan kelihatan jika kita menggunakan foto star trail sebagai penanda. Di dalam foto star trail, bintang-bintang penanda tersebut seakan-akan tetap diam atau tidak bergerak, atau tidak kelihatan trail. Sementara bintang-bintang yang lainnya seperti kelihatan berputar atau membentuk garis. Yang menarik adalah jika kamera dieksposur menghadap ke barat atau ke timur, maka bentuk garis bintang atau trailnya hanya akan membentuk garis lurus atau setengah lingkaran. Dan ketika kamera dihadapkan ke selatan atau utara, maka bentuk trailnya akan membentuk lingkaran atau setengah lingkaran. Inilah yang menandakan bahwa bumi benar-benar berputar di poros utara-selatan dan bergerak dari barat ke timur. Posisi saya saat ini berada di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang berada pada sekitar 10 derajat lintang selatan. Ini berarti saya berada di daerah Southern Hemisphere, atau yang kita kenal sebagai belahan bumi selatan. Itu artinya bintang penanda kutub selatan akan berada pada ketinggian 10 derajat di arah selatan. Namun, saya tidak bisa melihat bintang penanda kutub utara atau bintang Polaris, karena posisi bintang tersebut berada di bawah ufuk di sebelah utara. Sebaliknya, pengamat di belahan bumi utara akan bisa melihat bintang Polaris dan tidak bisa melihat bintang penanda kutub selatan atau Octantis. Semakin ke selatan atau semakin ke utara, maka akan semakin tinggi keberadaan bintang penanda kedua kutub tersebut. Bintang adalah benda di alam semesta yang sebagian besar merupakan konsentrasi atau kumpulan dari gas-gas dan materi yang amat sangat panas, seperti helium dan hidrogen, yang berkumpul menjadi sebuah bola cahaya raksasa, sehingga memancarkan cahaya yang amat terang. Matahari adalah sebuah bintang yang jaraknya sangat dekat dengan bumi, yaitu sekitar 150 juta kilometer. Sedangkan bintang-bintang yang lainnya terletak amat jauh dari bumi. Bintang terdekat setelah matahari adalah bintang Alpha Centauri atau Proxima Centauri yang berjarak sekitar 4 tahun cahaya atau setara dengan 40 triliun kilometer. 1 tahun cahaya adalah sekitar 10 triliun kilometer. Karena jarak yang amat jauh itulah kita hanya bisa melihatnya sebagai setitik cahaya kecil di malam hari. Sebaliknya, matahari karena jaraknya yang amat dekat tadi, maka kita melihatnya sebagai bola cahaya raksasa. Di dalam Milky Way sendiri diperkirakan jumlah bintangnya sekitar minimal 200-300 miliar. Kali ini kita akan mencoba menghitung dengan metode sederhana, yaitu dengan sebuah software astrofotografi. Saya akan mengekspos beberapa area di belahan langit selatan, di area sekitar Carina, Crook, dan lainnya. Kita akan lihat berapa banyak bintang di area tersebut. Oke teman-teman sekalian, kali ini kita akan menggunakan software Deep Sky Stacker atau DSS. Software ini sudah sangat terkenal di dunia astrofotografi, yaitu kegunaannya yaitu untuk menumpuk atau stacking foto ya teman-teman, dimana stacking foto di dalam astrofotografi itu sangat berguna untuk memperbanyak atau
Semakin banyak foto, semakin banyak frame yang ditumpuk, semakin banyak sinyal atau semakin banyak data yang ditangkap dalam sebuah foto di astrofotografi. Tapi kali ini kita akan mempergunakan software ini sebagai tools atau alat untuk menghitung jumlah bintang di foto yang telah kita dapat, teman-teman. Ya, oke, kita langsung saja teman-teman ya. Kita coba hitung berapa banyak bintang. Ini adalah beberapa foto yang telah saya dapat dari mulai area Carina, area Crux, area Hadar, area Omega Centauri Star Cluster, dan Caldwell Star Cluster. Kita mulai dari Carina. Kita stacking 2 frame dari Carina, masing-masing frame-nya itu sekitar 300 detik. Parameternya sudah saya settingnya atau sudah saya adjust sehingga software ini bisa menghitung maksimal jumlah bintang dalam suatu frame. Kita lihat ya teman-teman, ini preview foto atau preview foto Carina memang agak gelap, belum kita setting kontrasnya, tapi tidak apa-apa. Tujuan kita adalah cuma untuk menghitung jumlah bintang atau jumlah setiap titik putih di dalam frame ini yang dikenali sebagai bintang. Oke, kita langsung saja stack. Dalam proses stacking ada proses register, dan di register ini kelihatan berapa banyak jumlah bintang di dalam satu frame. Ya, sekitar 5000 ya teman-teman, 4000 atau 5000 jumlah bintang di dalam foto area Carina atau Nebula Carina NGC 3372. Nah, ini adalah foto yang atau frame yang sudah ditumpuk. Oke, selanjutnya kita akan coba menghitung area sekitar Omega Centauri ya teman-teman. Omega Centauri Star Cluster. Kita hanya pergunakan 2 frame saja. Di sini ada 3 frame, tapi kita hanya pergunakan 2 frame supaya proses perhitungannya tidak makan waktu. Kita langsung cek dan start. Kita akan lihat berapa banyak jumlah bintang di Omega Centauri Star Cluster. Mungkin sekitar 5000-an juga ya teman-teman. Ya, sekitar 4000 sampai 5000 bintang yang terdapat di area Omega Centauri. Ya, Omega Centauri kurang lebih seperti ini, klaster bintang, dimana gugus bola ya, atau bahasa Indonesia-nya adalah gugus bola, klaster bintang. Di Omega Centauri di area langit selatan galaksi Bima Sakti. Selanjutnya kita akan mencoba melihat di area Caldwell Star Cluster. Itu ya seperti ini, Caldwell Star Cluster tapi yang tidak begitu padat, tidak seperti Omega Centauri. Kita langsung stack, kita lihat berapa banyak jumlah bintang di Caldwell ini. Sepertinya lumayan banyak teman-teman ya, sekitar 7000 sampai 8000 bintang yang bisa terdeteksi oleh software ini. Oke ya, 9000 bintang teman-teman. Oke, seperti ini yang sudah di stack atau sudah ditumpuk. Selanjutnya kita akan ke area Crux ya teman-teman, Crux. Kita lihat lagi, ini adalah previewnya. Sinar hijau ini adalah sinar laser atau green laser yang saya pergunakan sebagai penunjuk atau pointer di teleskop saya. Kita langsung stack. Mungkin ini agak lebih banyak ya, mungkin sekitar 5000 sampai 6000 lagi ya, sekitar 6000 bintang teman-teman bisa dideteksi. Selanjutnya yang terakhir, kita coba menghitung bintang di area Hadar ya. Ini adalah bintang Hadar dan ini adalah laser. Langsung kita stack untuk mengetahui jumlah bintangnya.
Ya mungkin ini sekitar 5 ribuan juga ya teman-teman. Jadi sudah bisa lebih teman-teman, mungkin 7.000. Ya 7.000. Setiap frame itu rata-rata 5 sampai 7.000 bintang. Jadi eh, sudah kita bisa prediksi berapa jumlah bintang di kelima area tersebut teman-teman. Sekitar 30.000 ya teman-teman, 30.000 bintang yang sudah bisa kita hitung melalui software Deep Sky Stacker ini. Oke, sudah selesai. Ini adalah stacking yang terakhir. Oke teman-teman, itu adalah salah satu fitur atau salah satu fungsi dari software Deep Sky Stacker yang dalam proses stackingnya dia menghitung jumlah bintang di sebuah frame. Memang metode ini tentu saja tidak digunakan oleh para ilmuwan, tapi paling tidak kita bisa mengetahui secara kasar dan tanda kutip berapa jumlah bintang di setiap foto yang kita eksposur di langit malam. Itulah salah satu misteri alam semesta yang bisa kita buka dari astrofotografi. Nah, itu tadi sedikit pembahasan mengenai star trail dan jumlah bintang yang ya sedikit di area galaksi Bima Sakti saja teman-teman. Itu baru di galaksi Bima Sakti saja loh. Sedangkan di alam semesta ini, alam semesta yang bisa teramati sementara ini, itu diperkirakan ada 3 triliun galaksi yang masing-masing galaksi mempunyai miliaran bintang. Oke, kita akan review terus, kita akan telusuri misteri alam semesta dalam edisi-edisi selanjutnya. Ikuti terus. Terima kasih sudah menyaksikan. Thank you. Oke.